Fast and Furious 4 2009, kisah diawali kelompok buronan Dominic Toretto bersama kawan-kawannya yang akan membajak mobil tangki berisi bensin dengan skala besar. Mereka pun langsung beraksi. Just do it! Ya, pembajakan yang sangat brutal sehingga Dominic dan bersama kawan-kawannya mendapatkan untung yang sangat besar karena di negara ini bensin bagaikan emas yang sangat berkilau. Mereka semua telah mendapatkan bagian untuk bisa mendapatkan kesenangan dan mereka pun langsung berpoya-poya. Kemudian Han yang ngobrol bersama Dominic untuk bisa melakukan perbincangan karena dia akan pergi ke Tokyo untuk bisa menjalankan misinya, dan disinilah mereka berdua akan berpisah. Kemudian Dominic pun memberikan beberapa uang kepada Han untuk bisa bekal di Tokyo dan akan menjalankan misinya menjadi pembalap handal ketika dia akan menjalankan bisnis yang ada di Tokyo. Karena hari ini Dominic yang telah diburu buronan menjadi semakin marak saja di dunia. Kemudian mereka berdua, Letty bersama Dominic pun langsung melakukan perbincangan karena hari ini sangatlah genting karena Dominic selalu saja diincar oleh para polisi. Akan tetapi Letty mengatakan kita semua akan bisa menyelesaikannya, lebih baik kita adu gabret saja biar nggak panik. Singkat waktu, tengah malam telah tiba. Selesai melakukan cocok tanam bersama kekasihnya, Dom pun merasa kasihan kepada Letty karena dia yang harus bisa menanggung semua akibat yang telah dilakukan oleh Dom karena dia sudah menjadi buronan. Nah, di sana Letty pun langsung diberikan beberapa uang untuk bisa bekal hidup di sini. Mereka pun langsung berpisah. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah seorang buronan yang sedang ngabret karena sedang dikejar oleh polisi dan akan kabur dari tempat itu. Tetapi dengan kebrutalan mereka berdua tetap saja tidak mau kalah tanding untuk bisa melakukan pengejaran. Nah, disinilah mereka pun langsung melakukan adu hantam yang sangat mengerikan. David Park! Oh, ternyata polisi tersebut adalah seseorang yang sudah kita kenal dari awal. Dia adalah si Brian yang jago sekali menyamar untuk bisa menyusup ke semua buronan yang ada di dunia ini. Nah, di sana Brian pun yang sekarang menjadi FBI dan termasuk juga orang-orang yang dihormati di sana. Maka Brian pun mendapatkan misi untuk bisa membawa Dominic. Kemudian kembali lagi kepada Dominic Toretto yang sedang berada di negara yang sangat jauh sekali. Ada telepon yang masuk untuk bisa melakukan panggilan bersama Dominic Toretto. Di sana Dominic pun langsung melakukan pengobrolan. Ternyata yang menghubunginya adalah adiknya yang bernama Mia, mengatakan kekasihnya yang bernama Letty telah dibunuh oleh seseorang. Tom, it's Letty. She's been murdered. Oh, edas sekali, bagaikan langit runtuh menimpa kepala, di mana Dominic ketika pergi meninggalkan Letty malah dia terbunuh oleh seseorang. Semua pengamanan sangatlah ketat, semua para FBI, tentara, polisi sudah ada di sana untuk bisa melakukan upacara dan alih-alih menginginkan Dominic Toretto ada di sana, tetapi mereka semua tidak mengetahui bahwa Dom ada di sana. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Tiba-tiba saja Dom langsung menemui Mia dengan keadaan yang sangat genting, gundah gulana. Termasuk juga mereka semua sangatlah haru karena kekasih Dom yang bernama Letty telah dibunuh oleh seseorang. Akan tetapi ketika melihat-lihat di sekeliling, ada sesuatu yang memang itu menjadi tercengang karena salah satunya adalah mobil yang telah hancur ketika di Fast and Furious 1. Di sana Dom pun mengatakan kenapa mobil itu bisa berdiri kembali, dan Mia pun mengatakan Letty lah yang telah memperbaikinya setiap hari karena dia pasti
pasti dan yakin bahwa kekasihnya yang bernama Dom akan kembali untuk bisa berkendara bersama. Di sanalah Dom langsung menginginkan untuk bisa melihat kejadian perkara di TKP. Singkat waktu, Dom bersama Mia pun langsung datang ke TKP untuk melihat situasi dan keadaan di mana Letty telah dibunuh. Maka mereka melihat situasi tersebut dengan keadaan banyak sekali bekas pertarungan yang sangat brutal, dan Dom pun langsung melihat di tanah ada banyak sekali serbuk nitromitana yang bertebaran di tempat ini. Sambil Dom pun membayangkan kejadian tersebut ketika Letty dibunuh. Selesai melihat di TKP, maka mereka berdua pun memutuskan untuk pulang, dan Dom mendapatkan sebuah clue di mana nitrometana telah bertebaran di jalanan, dan Dom mengetahui siapakah yang telah menjual nitrometana tersebut. Maka mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan. Mia terus saja mencegah untuk melakukan balas dendam karena itu adalah bukan solusi ketika kita semua sudah hancur di tempatnya yang seperti ini. Akan tetapi Dom mengatakan kalau misalkan kita mau nyelup, maka kita nyelup sekalian dan kita akan menjadi buronan yang paling dicari seluruh dunia. Itu tidak akan jadi masalah. Maka Dom pun memutuskan untuk melakukan balas dendam siapakah yang telah membunuh kekasihnya Letty. Kemudian keesokan harinya tiba di suatu bengkel di mana Dom mengetahui siapa yang telah menjual nitrometana tersebut. Dia adalah kawannya ketika beberapa tahun yang lalu. Maka langsung diinterogasi sangat brutal oleh Dom. What are you doing? What's your scene anymore, boss? David Parno. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Brian yang sedang mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama David Park adalah seseorang yang telah ada di tempat ini. Dia tinggal di ujung apartemen yang ada di tengah-tengah kota. Maka dia pun langsung bergegas untuk bisa menangkap David Park tersebut. Ya, tanpa basa-basi, maka Dom pun memang mengetahui bahwa seseorang yang bernama David Park ini sudah berada di tempat ini, dan langsung mengatakan siapakah yang telah menggunakan nitrometana, dan dia pun mengatakan bahwa seseorang yang telah mengetahuinya dan memakai mobil Ford warna hijau. Di sana juga terus saja melakukan interogasi. Ketika akan melakukan interogasi, tiba-tiba saja Brian datang. Come on, Dom. Come on. Shut up! Ya, pertemuan yang sangat mengharukan ketika Dom bersama Brian sudah lama bertahun-tahun tidak bertemu, sampai-sampai Fast and Furious 1 bertemu di Fast and Furious 4. Mereka berdua sangatlah lama ketika betul saja Brian masih menyamar menjadi sang polisi. Nah, di sana juga maka Dom langsung mengatakan kepada Brian jangan mencampuri urusan orang, apalagi ini adalah urusan tentang kekasihnya yang telah dibunuh. Nah, di sana Dom pun langsung mengancam dan langsung menjatuhkan orang tersebut. Singkat waktu setelah mendapatkan informasi dari David Park, ternyata orang yang menjadi bosnya adalah yang bernama Braga, dan di sana Braga mengikuti sebuah audisi di mana akan mencari sebuah supir untuk bisa mengirimkan paketnya. Mau tidak mau Brian pun akan turun ke jalanan kembali. Singkat waktu Brian pun langsung dipilih untuk bisa mendapatkan mobil baru untuk bisa melakukan misi yang sangat penting ini dengan mobil gratis. Anjir. Maka di sana Brian pun sudah mendapatkan mobil untuk bisa melakukan balapan liar di suatu tempat. Selang beberapa hari kemudian, di mana audisi untuk bisa mendapatkan driver untuk bisa mengirimkan paket bersama Braga, maka Brian pun sudah berada di sana. Ketika mereka semua akan datang, ternyata Toretto pun sudah berada di sana untuk bisa mengikuti audisi untuk bisa mengirimkan paket siapa cepat dia dapat. Cool. Yeah, we're cool. 10, 8, 6, 3, 1, go.
Ya, balapan tersebut dimenangkan oleh Dominic Toretto. Akhirnya Dominic Toretto pun resmi menjadi drivernya Braga untuk bisa mengirimkan paket ke sebuah tempat, dan mereka pun langsung melakukan kesepakatan untuk bisa mendapatkan bayaran yang sangat mahal dan langsung dipandu oleh seorang wanita yang bernama Giselle. Dia adalah seorang informan yang akan mendapatkan informasi seluruhnya kepada Dominic Toretto. White House now. Singkat waktu, Dom pun langsung diundang ke suatu tempat klub malam untuk bisa menemui seseorang, yaitu Braga, dan akan melakukan misi yang sangat penting. Tetapi tanpa diduga, ternyata Brian juga sudah ada di sana karena telah mengajukan diri untuk bisa menjadi drivernya Braga. Di sana mereka berdua mempunyai tujuannya masing-masing dan saling menutupi untuk bisa mendapatkan misi keberhasilan. Singkat waktu, asisten Braga yang bernama Campos tiba-tiba saja datang dan langsung menjemput mereka berdua duduk di antara meja untuk bisa melakukan obrolan lebih dalam, karena misi ini adalah sangat penting dan rahasia, jangan sampai bocor kepada siapapun, apalagi kepada polisi yang akan mengejar mereka semuanya. Di sana mereka berdua, Dom bersama Brian pun untungnya tidak didapatkan suatu nyadapan, dan di sana latar belakang mereka tidak diketahui oleh siapapun. Singkat waktu, maka Braga pun dalam perbincangan mereka berdua, tiba-tiba saja ada asistennya yang langsung ngobrol bersama mereka semuanya dan menginformasikan kepada si Campos untuk bisa menemui Braga. Singkat waktu mereka pun dilepaskan, dan Brian tanpa banyak basa-basi untuk melanjutkan misinya, yaitu mengikuti Campos untuk bisa memasuki ruangan tersebut. Ketika ruangan itu lengah, maka Brian pun langsung masuk ke dalam ruangan untuk bisa mengikuti si Campos. Di sanalah terlihat ada beberapa orang yang telah melakukan perbincangan di suatu tempat, maka Brian pun langsung bertindak. Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Dom yang masuk ke dalam bawah tanah klub malam, melihat ada mobil Ford warna hijau. Itu adalah mobil yang telah dipakai untuk membunuh kekasihnya Letty. Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Giselle, salah satu informan dari Braga, melakukan perbincangan bersama Dom dan menanyakan siapakah pemilik mobil itu, yaitu orang yang bernama Phoenix. Dia adalah seseorang yang menjadi ajudan Braga yang paling kuat, paling tangguh, dan paling ditakuti di klub ini. Dan mereka langsung melakukan perbincangan. Dom hanya ingin mengaguminya karena mobil tersebut adalah mobil yang sangat bagus sekali. Kalau misalkan dibuat balapan itu akan lebih bagus, tetapi itu hanyalah alih dan alasan saja. Singkat waktu, hari pengiriman paket telah tiba, di mana Dominic Toretto bersama Brian sudah berada di tempat ini sesuai koordinat yang telah dikirim oleh mereka semuanya. Dan sebelum melakukan pengiriman, seluruh para ajudan Braga akan mengecek ulang seluruh kendaraan yang akan dipakai oleh driver. Tetapi Brian kerepotan karena mobilnya telah dipasang GPS oleh FBI untuk bisa menangkap mereka semuanya. Ketika dalam pengecekan, untungnya Brian keburu bisa melepas GPS tersebut. Akhirnya Brian pun selamat dari pengecekan dan lolos. Singkat waktu, mereka semua telah berangkat menggunakan kontainer, tetapi FBI tidak bisa melacak keberadaan Brian karena GPS-nya telah dimatikan. Begitupun Brian ketika akan menghubungi mereka semuanya, ternyata di kontainer ini tidak bisa menghubungi mereka karena telah dihalang dengan penguat sinyal. Nah, di sana mereka semuanya langsung dibawa ke suatu tempat. Seluruh para driver langsung menanyakan akan dibawa kemana, tetapi Dom dengan santai mengatakan, duduk saja kampret, karena kita semua hanya penumpang saja. Singkat waktu, mereka semuanya tiba di suatu tempat yang sangat gelap, termasuk juga sangat jauh dari peradaban. Mereka semua dikumpulkan di suatu tempat untuk bisa mengirimkan sebuah paket, dan semua paket pun dimasukkan ke dalam mobil masing-masing. Kemudian Giselle pun langsung datang ke sana untuk bisa melakukan perbincangan dengan para driver, karena di sana juga semua GPS yang akan dipasang oleh mereka semuanya menggunakan alat yang sangat luar biasa. Mereka pun langsung bergegas. Good luck, gentlemen. Ya,
perjalanan yang sangat mengerikan, akan tetapi seluruh para driver datang dengan keadaan selamat. Kemudian Dom pun langsung melakukan rencananya untuk bisa melakukan balas dendam dan langsung membuka nitrogen dalam mobilnya untuk bisa melakukan rencana yang sangat edas. Di sana mereka semua para driver pun langsung dikumpulkan, maka Dom pun langsung bertanya siapakah yang bernama Phoenix, dan seseorang yang berwajah hitam ataupun si Maghrib di sana langsung melakukan perbincangan dengan Dom. Dia adalah si Phoenix yang telah membunuh orang kekasihnya bernama Letty. Di sana juga mereka langsung melakukan perbincangan yang sangat khusus karena Dom adalah kekasih yang paling dicintainya oleh Letty. Ketika itu mereka semuanya, ingatlah, saya akan melakukan balas dendam kepadamu dan jangan macam-macam kepada Dominic Toretto karena Letty adalah seseorang yang saya cintai. Di sana juga Phoenix pun mengatakan jangan sampai macam-macam bersama kami akan memburu kalian semuanya jika tidak patuh bersama-sama. Tetapi dalam perbincangan tersebut ada sesuatu yang terjadi, lalu tiba-tiba singkat waktu setelah insiden peledakan itu, Brian bersama Dom berhasil kabur dan membawa semua paket. Tanpa diduga ketika dibuka itu adalah narkoboy yang harganya lebih dari 60 juta dolar. Maka Brian pun akan mengamankan barang bukti untuk bisa diamankan dengan seksama, tetapi Dom di sana hanya bisa menyetujuinya. Singkat waktu mereka berdua sampai di tempat penyitaan polisi dan hanya Brian saja yang akan menyimpan tempat ini tanpa polisi lain mengetahuinya, dan mereka semuanya telah menyimpan dengan aman. Kemudian mereka berdua langsung melakukan perbincangan untuk bisa melakukan penangkapan terhadap Braga dan bersama para konconya mereka pun bergegas. Lalu kemudian tiba di rumahnya Mia, Dom dengan keadaan tertembak ketika insiden peledakan tersebut. Maka Mia pun harus bisa mengeluarkan peluru yang ada di dalam tubuh Dom dengan alat dan keadaan yang seadanya. Selesai diobati, Dom pun dan mereka semuanya langsung berkumpul di ruang makan untuk bisa berkumpul bersama dan makan bersama untuk bisa meluapkan apa yang telah terjadi karena insiden seperti ini sangatlah mengerikan sekali. Di sana mereka semuanya tegur sapa haru bercampur yang telah dirasakan. Kemudian maka Dom pun melihat semua barang peninggalan Letty untuk bisa mengenang sang kekasih tercintanya ketika dia membuka sebuah barang bukti yang menunjukkan itu adalah Letty, dan di dalam barang bukti tersebut ada sebuah handphone, dan di dalam handphone tersebut ketika dilihat panggilan terakhirnya adalah kepada seseorang yang bernama Brian, maka Dom pun langsung mengamuk. For you. I just wanted you to come home. Lalu kemudian Brian pun langsung datang ke kantor polisi untuk bisa melakukan negosiasi bersama komandan karena telah mengetahui apa yang akan terjadi dan dilakukan oleh Braga. Ketika itu Brian pun langsung mengatakan kami mempunyai barang bukti yaitu narkoboy senilai 60 juta dolar dan kami akan menukarnya dengan Braga. Kemudian mereka semuanya langsung melakukan perbincangan, maka Brian pun mempunyai syarat ketika akan melakukan insiden dan menangkap Braga tersebut dengan keadaan Dom harus dibebaskan dan tanpa diburu oleh kalian semuanya para FBI. Yes. Stop. But not done. Lalu kemudian setelah disepakati oleh FBI, maka Dom pun langsung menghubungi seorang yang bernama Giselle. Dia adalah informan dari Braga untuk bisa melakukan percakapan dengan beliau, dan Kompos yang menjadi ajudannya langsung melakukan perbincangan, dan Dom pun langsung melakukan penyerahan akan mengembalikan narkoboy senilai 60 juta dolar dengan satu syarat, yaitu memberikan 6 juta dolar cash ataupun uang tunai kepada mereka semuanya. Tempat waktu harus ditentukan, kita semua akan bertemu. Lalu kemudian kesepakatan telah terjadi, semuanya telah dipantau oleh para FBI untuk bisa melakukan penyerangan kepada Braga. Tentunya mereka semuanya akan menangkap si kampret teroris tersebut. Nah, di sana mereka berdua, Brian bersama Dom, akan melakukan penyerangan kepada mereka semuanya ketika Braga bersama para koncokonya sudah datang. Ketika itu akan melakukan pertukaran dengan 60 juta dolar harus dibayar dengan 6 juta dolar cash.
Lalu kemudian ajudannya Braga yang bernama Campos pun langsung melakukan perbincangan dengan mereka semuanya, tetapi Brian tidak percaya karena isi dari paket tersebut telah kami sembunyikan sebelum Braga kalian keluarkan dan akan memulai kesepakatan. Mau tidak mau mereka pun harus mengeluarkan bosnya, yaitu adalah Braga. Nah, terlihatlah si kakek tua yang akan menyamperin mereka semuanya untuk bisa melakukan kesepakatan. Akan tetapi di sisi lain para FBI telah mengetahui sidik jari yang telah digunakan oleh mereka semuanya untuk bisa mengetahui siapakah Braga yang sebenarnya, apakah orang itu atau bukan. Tetapi di sana Dom mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini karena para FBI seenaknya saja langsung melakukan penyerangan kepada mereka semua yang jelas-jelas si kakek tua ini adalah bukan Braga yang sesungguhnya. Ketika itu para FBI langsung menyerang keadaan sangat terdesak ini. Dengan keadaan ini semuanya menjadi kacau balau tanpa diduga kakek tua itu adalah bukan Braga yang sesungguhnya. Yeah, Braga. Singkat waktu dalam insiden yang sangat mengerikan tersebut, maka Dom pun langsung datang ke makamnya kekasihnya yang bernama Letty untuk bisa melakukan balas dendam dengan penuh amarah. Di sana Dom pun langsung pulang ke rumahnya Mia untuk bisa mempersiapkan diri, dan ketika itu akan melakukan penyerangan, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang, yaitu adalah Brian. Dia adalah intelijen polisi yang sangat mengerikan yang hari ini akan bergabung bersama Dom untuk bisa menangkap Braga, dan dirinya akan keluar dari kepolisian untuk bisa melakukan perbincangan bersama mereka semuanya. Mereka pun langsung sepakat dan langsung berangkat. Singkat waktu sebelum melakukan keberangkatan, maka Mia sebagai adiknya dari Dom langsung melakukan percakapan karena mungkin saja ini adalah hari pertemuan terakhir karena Dom akan melakukan peperangan yang sangat dahsyat. Lalu kemudian tiba di perbatasan Amerika dan Meksiko. Mereka berdua akan menunggu seseorang untuk bisa mendapatkan informasi dari Braga. Ya, dia adalah Giselle yang telah diselamatkan oleh Dom karena mereka semua para Braga dan para konconya telah mengkhianati Giselle. Di sana juga Giselle langsung memberikan semua informasi tentang Braga, tempat dan apa yang akan dilakukan di sana. Kemudian langsung saja Giselle memperingatkan Dominic Toretto karena masuk ataupun pergi ke sana sama aja dengan bunuh diri. Tetapi Dom mengatakan ini adalah jalan satu-satunya untuk bebas. Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah seluruh para konco-konconya Braga yang kabur ke negara Meksiko untuk bisa menemui seseorang. Ya, hari ini kita akan mengetahui seseorang yang sudah kita kenal, yaitu Campos. Ternyata si Campos itu adalah seseorang yang sudah kita cari, yaitu orang yang bernama Braga. Kini mereka berdua Braga pun datang ke sebuah pastur untuk bisa melakukan penghapusan dosa atas apa yang dilakukannya. Ketika ritual melakukan penghapusan dosa, tiba-tiba saja Dom datang. You beyond that. Inauta. Ya, pertarungan yang sangat brutal di mana Dominic Toretto sangat terkejam untuk bisa menghancurkan seluruh para konco-konconya Braga, dan Braga pun telah ditangkap. Akan tetapi sangat sialnya mereka semua para polisi lokal pun telah datang ke tempat ini untuk bisa mengamankan situasi. Di sanalah Dom tidak mau lari lagi dan akan menyerahkan diri. Akhirnya Dominic Toretto telah ditangkap dan akan dipenjara di tempat ini untuk bisa mendapatkan hukuman yang paling berat.
Singkat waktu, Dominic Toretto pun langsung dibawa ke pengadilan California untuk bisa diadili dan akan menebus semua kejahatannya. Dengan alih-alih dengan menangkap Graga, Dom pun akan dibebaskan. Akan tetapi hakim berpihak lain karena satu hari kebaikan tidak akan menebus semua dosa kejahatannya. Maka Dom pun langsung dipenjara selama 25 tahun. Dominic Toretto, 5 years prison system. What is adjourned? Ya, Fast and Furious 4 2009 telah berakhir. Bagaimanakah keadaan Dominic Toretto yang telah ditangkap oleh para polisi California? Apakah mereka semua akan selamat? Dan keadaan yang seperti ini di akhir cerita, Brian bersama Mia akan menyelamatkannya. Apakah mereka semua akan berhasil? Ya, kita akan tonton di sesi berikutnya. Fast and Furious 5 pada tahun 2011. Kita akan menyaksikannya di channel Kadia GC. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film-film terbaru bersama kami. Terima kasih. Bye-bye.